Saya terus bilang gak ada. Oke, dia cari tadi awak itu tadi. Ini tadi dia cari awak. Ini tadi yang berhenti sini tadi. Saya cakap ada dia di rumah. Tak tahu? Pergi atas. Pergi atas. Saya bangun-bangun saya nggak nampak awak, saya cakap tak ada dia di rumah. Ini tinggal nak pergi ladang. Nggak bungkus nasi itu tadi? Bungkus lah. Bungkus? Jadi beli racun mari bungkus. Taruh suhu ya. Ya. Dia beli racun dulu singgem. Hujan pun saya bilang. Itu pun dia ke ladang. Ingat cemak-cemak tuh. Oh mas, apa? Letak nasi singgem. Susah sikit. Oke, ini kita mau siapkan nasi singgem ke ladang. Pukul 3 baru dia pulang, dia cakap. Jadi, dia tadi udah sarapan, sekarang makan siang pun dia di ladang. Mana Enggak, ladang dia. Karena apa, semalam udah malas dia di rumah katanya. Yakin? Sampai bangun rumah. Yakin, buat bubuk nanti problem saja mari nanti, problem banyak. Aku pun pergi sekitar sungguh lebih. Pulang mungkin tidak mungkin itu lah kita lihat kamu masih bagi misalnya lah udah mungkin lebih pada kayak orang kaya isi belum ada isi orang kaya aku biar tidak ini Weekend. lah buka link belum ada. Tak perlu kaya bantai sila berdarah mino. Aku heran kita pengenin ke lagi dia. 8 pompa satu botol ini. Oh. Kalau Smart 7 pompa. Ini taruh Air minum udah ambil? beli. Semalam pun 4 aqua beli. Iya. Tinggal ini. Kenapa gak beli besar? Tak ada, mana-mana pun warung tak ada buka semalam. Oh. Ini pun saya beli Pajuram sana. Semua tutup. Saya tengok semua di pesta semalam. Proyek saya pun dia panggil tak ada mari. Satu hari. Naik. Lompat bro kan. Kan betul Lisa? Iya. Sengit kau aku. Entah. Kita nggak kamu deh. Salam berjuang. Nah, dia Bapak Turang Rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik aja di pagi hari ini. Soalnya kan ada di video saya bilang ada orang nyari-nyari singgem pemirsa. Kampung kami ini memang semalam saya malam kan, suami saya semalam nggak pergi ke kedai, dia di rumah saja, nggak kemana-mana dia. Ceritalah saya sama suami saya kan, saya bilang menyesal saya pindah ke Indonesia pun, saya bilang sama suami saya tak ada keamanan di sini, tak ada
Macam tak ada ketenangan. Tak ada ketenangan hidup di sini, saya bilang sama singgah. Dia diam juga. Tak ada ketenangan hidup di sini, pemirsa. Even kita tak kacau orang pun, orang kacau juga kita. Mungkin hanya di kampung kami ini ya. Di Sumatera Utara ini memang terkenal premanismenya, pemirsa. Banyak orang gak ada kerjaan, jadi preman. Semalam suami saya satu mobil, orang nyari-nyari dia. Entah apa, saya pun tidak tahu. Mari ke rumah. Saya baru bangun sama madep, pukul 4 macam itu. Tiba-tiba ada orang mari. Saya nggak kenal lah. Tanya, mana suami kakak? Di rumah suaminya katanya. Saya bilang nggak ada. Mana dia pergi? Nggak tahu saya. Mana saya tahu ya kan. Saya pikir orang jual-jual apa gitu. Mau nawarkan produk gitu kan. Terus, kapan dia pulang? Kata. Nggak tahu lah saya bilang ya kan. Orang saya baru bangun. Kemana singgem juga saya nggak tahu. Terus, pergi dia. Terus tiba-tiba datang lagi. Di atas, patah balik datang. Tanyanya lagi depan rumah. Udah pulang abang itu? Ya nggak tahu aku, katanya kan. Terus pergi bawah, naik lagi atas lewat, tengok lagi depan rumah. Ada 4 kali sana sini, ngam-ngam depan rumah saya dia berhenti. Kita kan udah tahu orang udah MK dia punya rumah kan. Terus tuh, last sekali mereka lewat, ngam-ngam adik saya ada di kedai. Adik saya sama sepupu saya kan. Entah kenapa mobil yang ini. Cari-carinya dari tadi abangmu, saya bilang. Ih, gangster kak itu, kata adik saya. Iya. Terus suami saya pancing juga sih, tapi dia ujung gitu kan. Terus adalah dibagi tahu adik saya satu problem. Yang suami saya ini udah tersilap cakap. Itu sebenarnya pemirsa. Saya jual motor singgem biar dia nggak pergi ke kedai. Nanti jadi masalah. Masalah macam ini yang saya tak enak. Kalau masalah perempuan, lantak dia lah ya kan. Mau kawin. Jangan pula nanti belanjanya singgem mintanya duit saya mau bayar. Itu saya tak enak. Kalau mau kawin, tak ada masalah. Masalah macam ini lagi satu. Entah apa sembang-sembang cerita dekat kedai sana. Bawa ke rumah masalah. Anak kecil-kecil. Betul tak? Malam saya tanya suami saya, apa masalah awak di luar? Saya bilang, katanya tak ada apa pun. Kenapa orang cari-cari awak? Jadi, hari itu, gangster ini nyari satu orang. Tak apa masalahnya, saya pun kurang tahu lah. Dia orang bawa kereta tuh laju sekali. Anak-anak semua main. Terus suami saya ini nanya, kenapa dekat kampung bawa laju-laju macam tuh? Nanti langgar anak ke apa? Apa dia cakap dekat singgem, tak payah campur kita orang punya hal. Ya, saya tak ada campur, tapi dekat kampung jangan jalan macam itu laju-laju. Kalau di Malaysia memang kawasan perumahan jarang orang laju-laju. Kalau di sini semua macam tak ada otak, pemirsa. Hanya itu teguran. Lepas tuh, singgem nampak dia orang sepak. Orang punya rumah sepak gitu, macam mereka nyari sesuatu gitu, kita nggak tahu lah. Kita semua nampak, cuma kita diam aja. Nah, singgem ini belum tahu aturan di kampung ini kan. Nggak usah terlalu campur hal orang, apalagi kalau orang itu pun tak betul gitu. Jadi, si singgem, kenapa kalian rosak rumahnya itu? Itu saya punya saudara, dia cakap. Dia kan ada bapak angkat di sini. Jadi orang itu tuh saudara dia dari belah bapak angkat dia itu gitu. Itu saya punya saudara, jangan rosak rumah itu rumah emak dia. Gitu, kata singgem. Karena singgem udah mengaku saudara, itulah orang cari si singgem. Karena orang yang dicari itu tuh tak tahu pergi lari mana pemirsa dengan mencuri barang gitu kan. Itulah orang cari-cari singgem. Ngam-ngam semalam dia orang lewat nampak rumah macam ni. Saya tadi orang mau buat kerusuhan kecoh di rumah, lepas itu minta duit. Preman di sini gitu minta duit. And then bila kita bagi sekali 2 kali, ianya akan menjadi rutinitas mereka. Sebulan bisa 10 kali nanti datang minta duit gitu. Banyak orang bilang udahlah bagi duit daripada dia kecoh. Saya bilang saya tak akan bagi duit. Sebetul pemirsa, kalau misalkan nanti mereka datang ke rumah minta duit, saya akan videokan. Saya akan viralkan, betul. Apa pula ketenangan kita
buat rumah orang selalu minta duit. Kalau nggak ada ketenangan, gimana lagi letak ketenangan di dunia ini, betul tak? Di negara kita sendiri kita harus bayar uang keamanan pula sama gangster-gangster. Nggak jelas. Mereka yang buat kerusuhan, mereka pula minta uang damai. Kalau kita bukannya masalah berapa mereka minta, cuman masalahnya adalah, ya kan, ianya nanti jadi kebiasaan mereka. Sebulan 20 kali nanti minta duit, even dia minta sekali minta 100 ringgit, saya udah harus sediakan berapa dalam 1 bulan, ya kan, mau bagi di orang punya duit. Saya nggak akan bagi 1 sen pun, saya cakap, saya lagi bagus kecoh, rusuh. Kalau misalkan nanti jadi masalah besar, saya bilang semalam, saya bilang sama suami saya, kalau hal ini jadi case besar, dia orang cari you, mau apa-apa buat, saya antar you balik Malaysia. Terus saya cakap, saya udah cakap banyak kali, jangan pergi kedai sampai pukul 12 malam. Nanti masalah. You ingat saya cemburu, you keluar tiap malam. Ini hal yang saya tak nak. You tak tahu sini punya hal. Orang ingat, you banyak duit. Yang nggak jadi masalah pun, dia orang buat masalah. Orang ingat kita banyak duit, kita tak ada duit. Saya bilang, kalau jadi masalah besar, tak apa kita jual ini, balik saja Malaysia lah. Saya pun malas tinggal sini, tak ada ketenangan. Saya bilang, kebun pun dicuri orang, sekarang rumah udah di MM orang, mau datang minta ini minta itu, stres pemirsa tinggal di sini, nggak ada ketenangan sedikit. Terus malam kata suami saya, tak apalah, saya pagi pergi ladang pukul 3 pulang pancing, malam tidur, tak mau lagi pergi-pergi kedai masalah mari. Dia pun udah takut semalam, sebab dia ada nampak orang itu satu kereta mari cari, 5 orang mari cari. Dia ada nampak singgem sini ada pancing juga. Cuma orang itu tak nampak singgem. Saya memang tak bagi tahu di mana gitu. Saya juga saya tak tahu gitu. Itu kata adik saya, nanti kalau dia orang lewat berhenti sini kau tanya, kenapa kau tengok-tengok rumahku ini, apa masalah, apa untuk apa kalian cari suamiku, kau tanya kayak gitu, kata adik saya. Saya bilang iya. Sekali itu pas ini hujan pun biasa dia hari Minggu nggak ke ladang. Dia ke ladang bawa nasi pukul 3 baru pulang.